Sobat Harmoni, berjumpa lagi dengan saya Alfonso De Punco dalam program Di Balik Kamar. Seperti yang saya janjikan pada episode sebelumnya, kita masih membahas tentang kasus video atau kasus perselingkuhan Giselle yang terekspos dengan munculnya video di tahun 2017, kaitannya dengan sosok pemeran yang lain, yakni Michael Yoshinobu De Freitas. Nah, saya coba akan mengilustrasikan, mendeskripsikan suasana hati Nobu ketika dia mendapatkan calling dari Giselle untuk datang ke Medan. Kira-kira lantunan melodinya seperti ini, Sobat Harmoni. Nah, Sobat Harmoni, dari lantunan melodi tersebut kita bisa melihat apa yang dirasakan Nobu ketika dia mendapatkan calling, panggilan atau ajakan dari Giselle untuk datang ke Medan, kira-kira begitu. Sebetulnya kalau Nobu bisa bersikap tegas begitu ya, peristiwa ini tidak akan terjadi. Nah, apa yang dialami Nobu ini adalah bagian dari karakter yang kita akan coba bedah, kita akan coba elaborasi supaya kita bisa melihat sejauh mana sih pengaruh Giselle untuk bisa melibatkan Nobu dalam kasus ini. Ini foto pertama, ini kira-kira terjadi di tahun 2010-2011. Jadi saat itu Nobu bekerja sebagai salah satu kreatif tim dari salah satu televisi swasta begitu. Nah, tipikal orang kreatif itu bicara tentang apa? Keluasan, kemudian tidak menyukai hal-hal yang repetitif, kemudian suka tantangan baru dan sebagainya. Nobu dalam konteks personality atau kepribadian adalah dia sosok laki-laki yang sejatinya dia introvert. Introvert artinya dia tidak suka mengekspresikan diri secara antusias begitu. Berbeda dengan Gading tadi ya, dalam episode sebelumnya saya bilang bahwa Gading adalah pribadi yang ekstrovert, dia pribadi yang talkative, yang ramah dan sebagainya. Nah, Nobu kebalikannya adalah pria yang introvert. Artinya, kenapa saya hubungkan dengan Gading, kan kita akan melihat perbandingan. 2017 munculnya video adalah ketika Gading masih sebagai suami dari Giselle. Artinya secara teori personality pun kekosongan hati yang ada dalam diri Giselle yang dia tidak dapatkan dari Gading, dia justru dapatkan dari Nobu. Nah, kira-kira statementnya seperti itu. Kita lanjut pada karakter Nobu. Nobu ini pribadi yang bahasa Inggrisnya hard to say no. Bukan say no to drug ya, tapi hard to say no. Sulit untuk berkata tidak. Dia sulit untuk menolak ajakan karena dia lebih menjaga hubungan pertemanan. Dia beratribut sebagai peacemaker, pembawa damai. Dia tidak suka berkonfrontasi, dia cenderung menghindari konflik. Tetapi di balik sifat-sifat seperti itu, dia punya ketulusan, yakni orang yang suka membantu, suka menolong, kira-kira begitu ya. Nah, coba kita ke gambar berikutnya, Mas Jufren. Nah, kita coba akan perhatikan saksama ya, dari sorot mata, kemudian juga tampilan maco kalau orang bilang ya, bukan macul. Kalau macul itu bercocok tanam ya, ini maco artinya gentle dan kemudian berwibawa begitu ya. Dia orangnya karismatik ini, tidak banyak ngomong tetapi sorot mata dan kemudian ekspresi dari wajahnya kalau buat kaum Hawa ini akan menimbulkan decak kagum, admirasi. Admirasi itu apa Mas Firman? Keterkaguman. Dan ini yang tidak didapat Giselle dari Gading, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian pada perjalanan selanjutnya kita akan melihat gambar selanjutnya, Mas Jufren, coba gambar yang ini adalah press conference atau konferensi pers yang dilakukan setelah kejadian dan polisi mentersangkakan Nobu dengan Giselle sebagai pelaku dari video tersebut. Dari kalimat yang disampaikan kita bisa menelaah bahwa Nobu meminta empati kira-kira dari audiens. Dia bilang bahwa saya meminta maaf atas
atas kesalahan ini saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian saya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Tetapi yang kurang adalah, perhatikan baik ini Sobat Harmoni, tidak ada statement, frasa atau kalimat atau bahkan kata yang mewakili permintaan maaf dia ke Gading. Mengapa demikian? Karena pada saat terjadinya video tersebut, Giselle masih berstatus sebagai istri dari Gading. Kemudian dia juga berusaha untuk self pity. Self pity itu bahasa Jawanya apa, Mas? Mesake dewe. Mesake, mengasihani diri sendiri. Dia bilang bahwa dari kejadian ini akhirnya keluarga kami shock, saya juga kaget, saya tidak kenal siapa yang mendistribusikan gambar atau video tersebut. Bahkan bapak saya juga akhirnya sakit dan sebagainya. Nah, balik lagi ke karakter tadi, dia tipikal orang yang self-centris, orang yang melihat dari kacamata sendiri. Kemudian dia tidak memperhitungkan risiko andai kata sesuatu yang dilakukan menyakiti hati orang lain, even itu teman atau mungkin kolega, partner dan sebagainya. Kejadian 3 tahun yang lalu atau mungkin hampir 4 tahun yang lalu yang dilakukannya dengan Giselle ini adalah bagian dari konsekuensi apa yang dia tabur. Dia menabur perbuatan yang kurang etis atau bahkan tidak etis dalam konteks merusak rumah tangga orang lain, begitu ya. Nah, Nobu ini mencerminkan sosok pribadi yang kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan bertindak, kira-kira begitu. Tetapi jangan salah bahwa di balik kelemahan tersebut dia begitu memiliki wow effect buat Giselle. Lagi-lagi teori kita adalah tangki hati atau space hati yang dalam diri Giselle yang tidak diisi oleh Gading, lambat laun atau cepat atau lambat atau sadar atau tidak sadar diisi oleh kehadiran Nobu. Bedanya adalah Giselle sudah berumah tangga, Nobu belum berumah tangga. Nah, untuk ukuran usia laki-laki yang dia kira-kira sekarang usianya sekitar 34 kira-kira. Dia masih nyaman sendiri, kemudian dia bekerja di luar negeri, dia menikmati pekerjaannya, dan ketika tiba-tiba muncul kasus ini yang adalah merusak rumah tangga orang lain, sepertinya dia tidak memunculkan empati yang positif bahwa saya menyesal akhirnya perbuatan saya ini bisa merusak rumah tangga Mas Gading mungkin, meskipun saat ini sudah bukan suami. Tapi seandainya kalimat itu yang muncul, maka itulah sebetulnya yang bisa mengurangi rasa stigma negatif dari masyarakat terhadap Nobu. Meskipun di sisi lain, nah perhatikan baik ini Sobat Harmoni, orang-orang membandingkan antara Nobu dengan Gading ya, tetapi sebenarnya itu nggak fair. Karena apa? Faktanya adalah Gading pernah menjadi suami dari Giselle. Nobu hanya orang yang hadir dan tindakannya tindakan yang mencuri sesuatu yang bukan haknya, kira-kira begitu. Nah, jika ini terjadi, maka Nobu harus mengambil konsekuensi, yakni sanksi hukum. Itu sebenarnya bukan ranah untuk kita diskusikan, tetapi lagi-lagi kita bicara konsep bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kasus ini kemudian rentetan laporan secara rutin mungkin yang kalau nggak salah hari Senin dan Kamis, atau mungkin pemeriksaan lanjut sampai dengan proses peradilan dan sanksi hukum yang muncul, ini adalah keniscayaan yang harus diterima oleh Nobu, kira-kira begitu. Nah, perenungan buat kita Sobat Harmoni, sesuatu yang terjadi pada keluarga, mungkin keluarga dekat kita atau keluarga teman atau saudara kita, seyogyanya kita bisa belajar dari pentingnya keutuhan rumah tangga, khusus dalam konteks sikap Nobu yang mengiyakan atau mungkin sulit berkata tidak terhadap ajakan Giselle itu. Sebetulnya jarak terlalu jauh dari Jepang ke Medan dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu apakah itu cuma peristiwa yang sekali itu saja, atau mungkin dari kesempatan lain terjadi juga case yang sama, kita nggak tahu. Tapi poinnya adalah coba seyogyanya kita berpikir bahwa rumah tangga yang dibangun dengan komitmen antara suami dan istri melalui proses pacaran, kita harus menghargai untuk tidak merambah, menjamah, atau apa bahasa Jawanya itu Mas, merusak pagar ayu, merusak rumah tangga orang. Itu tindakan yang kurang etis. Nah, pada edisi ini saya akan menyampaikan satu premis lagi, bahwa kesejatian seorang pria tidak bergantung pada besarnya otot, kemudian gedenya badan, tapi pada attitude, pada perilaku, pada integritas, jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa
rumah tangga adalah satu bangunan komunitas terkecil yang harus dipertahankan. Tidak pada tempatnya untuk kita mengisi kekosongan seseorang yang meskipun pasangannya tidak perform begitu, itu adalah bagian dari dinamika sebuah rumah tangga. Nah, untuk episode ini saya akan akhiri sampai situ Sobat Harmoni. Tapi masih ada satu episode yang lebih menarik lagi, adalah bahwa pada tayangan dari konsekuensi perselingkuhan ini, kita akan membahas dua sisi yang lain yang tidak kalah penting, yakni sosok Wijin dan sosok Gempi, yang notabene adalah buah hati dari Giselle dan Gading. Sekali lagi, menikahi pribadi yang Anda cintai itu mudah untuk dilakukan. Tetapi sebaliknya, ketika Anda harus tetap mencintai pribadi yang sudah Anda nikahi, ini butuh kesetiaan dan komitmen. Salam harmoni. Sobat Harmoni, agar program di balik kamar ini bisa berkembang, sukses dan lebih kreatif lagi, jangan lupa subscribe, like, and share. Ojo lali ya.